وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wabadu, kita sudah 4 kali pertemuan bahas tentang definisi i'rab. Ya, arti i'rab. Apa itu i'rab, Ali? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata gitu. Nah, ada keadaannya. Perubahan keadaan akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk, baik secara lafadz atau dikira-kira. Kalau secara lafadz, jelas lafadznya itu, harokatnya itu jelas ya. Rofa, nasab, khofatnya itu. Sekarang yang dikira-kira itu masih belum selesai. Kapan dikira-kira? Itu ada 3 sebab. Sebab pertama, ketika uzur untuk tampil secara lafadz. Uzur untuk nampak, sehingga harus dikira-kira. Baik itu domahnya, rofaknya, nasabnya maupun khofatnya, dikira-kira semua. Yang termasuk adalah isim maksur. Ya. Apa itu isim maksur? Amir. Setiap isim mu'rab apa yang dimaksud setiap isim mu'rab? Isim yang bisa di-i'rab atau yang akhirnya bisa berubah-ubah keadaannya. Isim maksur adalah isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah dan yang disebut dengan isim maksur. Nah, kalau di fi'il, kapan itu? Kalau berupa fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif, ya. Sekarang kita masuk ke sebab kedua. Sebab kedua apa? Sebab kedua dari i'rab yang dikira-kira. Sebab pertama itu karena uzur. Ya, sebab pertama karena uzur. Uzur untuk tampil. Harokatnya itu. Sehingga domahnya dikira-kira, fathahnya dikira-kira, kasrohnya dikira-kira. Kapan itu? Kalau berupa isim maksur. Kalau fi'il isim fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sekarang kata beliau al-qismus tsani. Sebab kedua ini. Ma yuqaddaru litsiqali. I'rab yang dikira-kira itu karena berat. Kalau pertama karena uzur, yang kedua karena berat. Kapan dikira-kira karena alasan berat? Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin, ya, yaitu setiap isim mu'rab akhiruhu ya'un sakinatun lazimatun maksurun ma qablaha. Nah, berat untuk muncul sehingga harus dikira-kira, yaitu isim atau setiap isim mu'rab
yang diakhiri ya sukun lazimah. Ya sukun lazimah yang dikasroh sebelumnya. Wa yusamma mangkuson, disebut isim mangkus. Jangan kebalik ya. Yang uzur itu maksur, yang sikol atau berat itu mangkus. Ada maksur, ada mangkus, ada mansur. Ada. Oh itu. Oh cuma kepleset aja. Kal qadi ini contohnya seperti qadi. Nah, jadi qadi ini isim apa namanya? Mangkus. Nah, kalau Musa maksur. Wadai. Jadi setiap isim yang setiap isim mu'rab yang diakhiri ya sukun, ini ya sukun lazimah terus dan diawali kasroh. Wadai warrami. Qadi itu hakim, dai itu dai, romi itu yang melempar. Wa nahwu dzalika dan contoh lainnya. Dibawakan 3 contoh. Qadi, dai, rami. Ya-nya ini sukun dan lazimah. Wa tuqaddaru alaihi harakatani faqat. Dan dikira-kira pada isim mangkus itu 2 harokat saja. Kalau maksur seluruh harokatnya, baik domahnya, kasrohnya, maupun fathahnya. Ya. Tapi kalau mangkus yang dikira-kira 2 saja. Wahuma yaitu ad-dhammatu wal kasratu. Domah dan kasroh saja. Berarti yang tidak dikira-kira apa? Fathahnya. Jadi kalau fathahnya zahirah. Zahirah itu lawan dari muqaddarah. Zahirah itu jelas. Enggak uzur lagi enggak berat lagi. Kenapa fathah kok enggak masuk? Karena fathah itu enggak berat gitu. Nahu contohnya ja'al qadi. Kalau ini misalnya diganti bukan isim mangkus, misalnya yang ini artinya datang, telah datang, misalnya yang datang itu Muhammadun, ya ja'a Muhammadun, rofa, tanda rofanya dhammah di atas dal, karena fa'il, pelaku, setiap fa'il harus dirofa. Tanda rofanya dhammah di atas dal, ja'a Muhammadun. Ini juga rofa. Harus di dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah, dikira-kira. Kenapa kok gak muncul? Lithiqal, karena berat. Nah, alasannya berat. Bukan apa? Udzur, berat. Jadi kalau isim mangkus alasannya berat, kalau isim maksur alasannya uzur. Uzur untuk zahir, uzur untuk tampak. Apanya yang tampak zahir? Harokatnya itu dhammahnya, fathahnya. Ini kan mestinya harus dhammah. Kalau mau ditampakkan harus berbunyi ja'al qadiyu. Gitu. Orang Arab nggak mau gitu berat. Bagi orang Arab itu berat, larian mau cucu barang itu loh. Qadiyu. Minta ringan-ringan saja. Ja'al qadi. Wa marartu bil qadi. Aku berjalan dengan al-qadi. Sama kan? Qadi. Ini majrur harus dijer oleh ba.
Mana tanda jernya sembunyi, gak bisa qadiyyi. Nah, gitu. Mestinya kan bil qadiyyi. Nah, fal qadi, maka qadi fil misalil awal pada contoh pertama yaitu ja'al qadi fa'ilun, itu fa'il, pelaku. Marfu'un, harus dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu, dikira dhammah yang dikira-kira alal ya, pada ya, dikira-kira pada ya. Kalau di untuk pada alif, ya. Kalau yang maksur, mana min zuhuriha, terhalang untuk tampak, untuk jelas, asfiqalu, karena berat. Nah, alasannya karena berat. Wafisani, contoh kedua yaitu marartu bil qadi, majrurun bil ba, dijar dengan ba ini. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya al kasratu al muqaddaratu, kasroh yang dikira-kira alal ya. Kalau di sini dhammah dikira-kira pada ya, di sini kasroh yang kira-kira pada ya. Mana amin zuhuriya, tidak bisa muncul al-thiqalu karena berat. Wa ammal fathatu, adapun fathah, fa innaha tuzharu fi, adapun fathah bisa ditampakkan lihiffatiha, karena ringan. Ringan itu lawan dari berat. Nah, nahu contohnya ra'aitul qadiyah, aku melihat qadiyah. Fal qadiyah maf'ul bihi, qadiyah di sini objek, maf'ul bihi, mansubun, dinasab. Setiap objek harus dinasab. I'rabnya itu i'rab nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Ini namanya mengi'rab, namanya ya. Ngi'rab itu begini. Coba ini di-i'rab. Tahir ini coba di-i'rab. Qadi di-i'rab. Nah, caranya gini. Al-qadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Fathah yang jelas di akhirnya, di atas ya ini. Itu namanya apa? Ngi'rab. Ngi'rab itu ngapain? Menjelaskan keadaan akhir kata. Namanya apa? Ngi'rab. Ngi'rab itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya apa? I'rab. Nah, apa i'rab? Perubahan keadaan akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk, baik secara lafaz maupun dikira-kira. Itu definisi apa? I'rab. Coba diulang. Ayo, i'rab adalah akhir itu didikte itu masih Yono. Keadaan akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk, baik secara lafaz maupun dikira-kira. Jadi kalau isim ini berat, yaitu isim mangkus ya. Sekarang kalau contoh fi'il, wa mithlu al-fi'lul mudhari al-mu'tal bil ya. Kalau yang uzur itu mu'tal bil alif, sekarang yang mu'tal bil ya. Mu'tal itu penyakit. Jadi fi'il mudhari yang berpenyakit. Penyakitnya fi'il itu 3, alif, ya, dan waw. Yang berpenyakit alif masuk ke uzur, yang berpenyakit ya masuk ke masuk ke
berat. Nahu yakdi. Ini asalnya yakdiyu. Yukti. Ini asalnya yuktiyu. Yahdi. Asalnya yahdiyu. Kok jadi sukun ini? Ya, ini namanya mu'tal ya. Tidak bisa muncul, kenapa ini tohir domahnya? Kenapa Amir? Karena berat. Nah, ini babnya karena berat. Nah, wa nahu dzalika dan contoh lainnya. Wal mu'tal bil wawi, yang ketiga karena mu'tal bil wawi, ini penyakit yang ketiga. Iya, fi'il mudhari baik yang mu'tal itu berpenyakit, mudhari yang berpenyakit ya maupun berpenyakit wawu. Semua dikira-kira. Kenapa? Kenapa, ikhwan? Kenapa kok dikira-kira ini? Karena berat. Nah, jadi fi'il mudhari yang penyakit akhirnya itu ya atau wawu harus dikira-kira. Alasannya kenapa, Amir? Karena berat. Nah, karena berat. Berat apa? Untuk tampil. Nah, dohir itu. Berat untuk dohir. Contohnya yad'u. Asalnya apa nih? Yad'uhu. Asalnya yad'uhu. Asalnya dhamma ini di atas wawu. Yad'uhu. Yarjuhu. Yasmuhu asalnya. Nah, itu kan kita juga gitu kan kita ya. Makanya di sini yad'u, yarju, yasmu. Wa nahwu dzalika dan contoh lainnya. Jadi fi'il mudhari itu dikira-kira kalau apa fi'il mudhari'nya mu'tal akhir bil ya wa bil wawu. Mu'tal akhirnya penyakit akhirnya itu ya maupun wawu. Wa tuqaddaru fihima, dikira-kira pada kedua fi'il ini ad-dhammatu faqat, dhammah saja. Wah, dhammah saja. Kalau isimnya dua ya, dhammah dan kasroh. Kalau isimnya, kalau fi'ilnya satu saja, yaitu dhammah saja yang dikira-kira. Berarti yang enggak dikira-kira, yang enggak yang apa? Yang enggak dikira-kira apa? Fathah jelas sama kasroh. Kasroh. Enggak, kasroh. Kenapa yang isim ada kasroh, yang fi'il tidak boleh di kasroh. Isim fi'il itu tidak boleh di kasroh. Enggak ada fi'il kasroh. Apa? Ya, nanti di bab pembagian i'rab ketemu nanti. Nanti di pembagian i'rab itu dibahas. Makanya untuk yang mu'tal akhir pada fi'il dikira-kira dhammahnya saja. Nahu contohnya yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Zaid mengajak pada kebenaran. Di sini yang dibahas yad'u, asalnya yad'uhu Zaidun. Zaid mengajak pada kebenaran wa yaqdi dan memutuskan dengan kebenaran. Fayad'u, maka yad'u fi'lun mudhari'un, ini namanya mengi'rab. Ini namanya ngi'rab. Apa tadi ngi'rab itu, Mas Suyano? Ngi'rab itu ngapain?
Coba diirob. Ya wis tak irob. Ngirob kalau ngirob. Ya kalau irob artinya tadi perubahan apa? Perubahan keadaan akhir kata. Kalau ngirob menjelaskan keadaan akhir kata. Fayat'u, sekarang yat'u ini di i'rab. Cara ngirabnya ini. Yat'u fi'lun mudhari'un marfu'un. Yat'u adalah fi'il mudhari' yang dirofa. Kenapa kok dirofa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Nah, lo mana wal jazimi? Ini wal jazimi. Mana tadi? Ini ya. Yad'u adalah fi'il mudhari' yang dirofa. Kenapa kok dirofa? Karena kosong dari yang menasabkan dan dari yang menjazmkan. Gitu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu alal wawi. Dhammah yang dikira-kira pada wawu. Yad'u di atas wawu. Mana amin tuhuriha, tidak berani muncul asyiqalu karena berat. Wa yakdi, tadi yakdi ya, maktufun ala yad'u. Yakdi di atof disambungkan ke yad'u. Wal maktuf, dan yang diikutkan alal marfu, marfu artinya yakdi ini juga rofa. Nah, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu alal ya. Mana min dhuhuriya as-siqalu. Wa amal fathatu, adapun fathah di fi'il mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal ya dan mu'tal wawu, tuzharu, ditampakkan alaihima. Ya, fathahnya nampak, tidak apa? Tidak dikira-kira. Kenapa kok nampak fathahnya? Sama dengan isim tadi, lihifatiha. Karena fathah itu apa? Ringan. Aidon, ringan juga. Sama dengan isim tadi. Contoh, lan yad'uwa. Lan yad'uwa Zaidun ilal batil. Artinya, Zaid tidak menyeru, tidak mengajak pada kebatilan, wa yakdi bihi, dan tidak memutuskan dengan kebatilan. Fayad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun, maka yad'uwa ini kita ngi'rab ya. Yad'uwa ini namanya fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang dinasab bilan, oleh lan. Lan ini yang jadikan nasab. Atau tadi yang dikatakan nasib tadi ya, dikatakan nasib di atas tadi. Ini nasib yang menasabkan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu zahiratu, fathah yang dikira-kira, ala akhirihi, di akhirnya, mithlu yakti, sama dengan yakti. Wa mithluhu yakti, demikian juga yakti. Apa? Yaktiya ya. Apa? Tanda nasabnya jelas. Tidak dikira-kira. Kenapa kok nggak dikira-kira? Karena ringan. Ya, tidak berat. Ini pembahasan kedua, takdiron. Masih di takdiron. Dikira-kira. Alasannya ada 3 alasan. Pertama karena uzur. Kedua karena berat. Kapan uzur? Kalau berupa isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim mu'rab yang dari alif lazimah. Dikira-kira seluruh harokatnya. Kalau fi'il yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal alif.
Kemudian alasan kedua kalau dikira-kira karena berat ya, yaitu pada isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya sukun lazimah. Nah, dikira-kira pada dua harokatnya yaitu ad-dhammatu, dhamma dan kasroh. Fathahnya ditampakkan karena ringan. Makna sikal, makna berat. Nah, ini makna berat. Annal ya awal wawu wal wawa, bahwa ya dan wawu ya bilanil harokah, ya dan wawu ini menerima harokat, bisa menerima harokat doma, harokat kasroh, bisa. Walakinaha, hanya saja sakilatun alaihima, berat. Nah, berat. Nerima bisa. Tadi itu misalnya ja'al qadiyu, bisa. Ya. Marartu bil qadiyi, bisa. Hanya saja apa? Berat. Kita enggak mau niru orang Arab ya. Orang Arab bilang berat ya kita ikut karena kita belajar bahasa Arab. Gampang ya bahasa Arab ya. So, kalau berat, mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Karena jalan ke surga itu berat ya. Gimana hadisnya tadi? Wah, ya itu artinya lah. Hadisnya gimana punya bahasa Arab? Apa tadi? Huffatil jannatu bil makari. Nah, surga itu diliputi kesusahan. Wallahu a'lamu bishawab. Tinggal yang alasan ketiga ya. Alasan ketiga kenapa dikira-kira. Ini saya bahas definisi. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.